bukan masalahnya, tetapi respon Anda terhadap masalah itu. Itulah yang jadi masalah. Kalau misalnya Anda ada masalah, tapi respon Anda positif, ya nggak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kapankah manusia tidak punya masalah? Pada waktu dia sudah ada di liang kubur. Nah, siapa yang bermasalah? Orang yang ditinggalkannya. Nah, tapi hari ini kalau ada misalnya serangan kuasa kegelapan, jangan panik dulu. Respon Anda, kalau ada serangan kuasa kegelapan yang bertubi-tubi menyerang Anda, responnya harusnya gimana? Kalau kita pelajari, yang pertama itu, kalau itu kuasa kegelapan menyerang Anda atau iblis menyerang Anda, lawan dia dengan iman yang teguh. Nah, ini respon yang benar, lawan dia dengan iman yang teguh. Kita lihat dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang dilawan itu adalah iblis. Dengan cara apa? Dengan iman yang teguh. Itu sikap yang positif. Karena bisa juga orang dipakai iblis untuk membuat Anda kesal, membuat Anda marah-marah. Tapi di sini firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, bukan orangnya yang dilawan, bukan mertua yang dilawan, bukan istri, bukan suami yang dilawan, tapi yang dilawan apa? Iblisnya. Caranya gimana? Dalam nama Yesus. Iblis yang menguasai orang ini, yang menguasai saya usir dalam nama Yesus. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi itu sikap yang positif. Jadi bukan masalahnya, tapi sikap Anda dalam menghadapi yang namanya serangan kuasa kegelapan. Lalu yang kedua, sikap kita sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga. Nah, ada kalanya pada waktu dulu pernah begini, pada waktu dalam pelayanan kami peperangan rohani mengusir kuasa kegelapan. Nah, yang satu tim kami ini marah-marah gitu. Udah marah-marah, kesal, jengkel dan sebagainya. Saya bilang, kamu harus sadar. Jangan sampai malah kamu yang kena, jangan sampai malah kamu yang kesurupan. Jadi saya bilang kamu sadar dan berjaga-jaga. Nih, berjaga-jaga ini penting dalam konteks begini. Ada kalanya pada waktu Anda kesal, tapi teman mengingatkan, udah sabar bro, jangan kesal. Tapi karena Anda ingin melampiaskan amarah Anda, melampiaskan kekesalan Anda marah-marah. Nah, firman Tuhan bilang, berjaga-jaga, jaga hatimu. Jangan sampai pada waktu Anda tidak berjaga-jaga, maka di situ kekesalan, amarah yang menguasai Anda. Maka Tuhan bilang berjaga-jaga, Anda yang paling tahu. Misalnya kalau di rumah misalnya sudah tidak terkendali, suami marah, istri marah. Nah, pada waktu Anda tahu seperti itu, Anda berjaga-jaga. Kendalikan diri, kendalikan emosi, jangan terusin amarahnya. Maka di sini sadar dan berjaga-jaga, kudu sadar dan berjaga-jaga.
Jangan terusin kesalnya, jangan terusin amarahnya, tapi berjaga-jaga. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya adalah, pada waktu kapankah iblis itu bisa menguasai kita, mengendalikan kita pada waktu kita buka celah. Nah, pada waktu kita buka celah, maka iblis masuk. Jadi kenapa respon kita terhadap kuasa gelap itu harus positif? Berjaga-jaga. Lalu dikatakan ada kata sadar di situ, harus sadar. Nah, ada kalanya banyak orang pada waktu dia udah dikendalikan oleh marah, dikendalikan oleh kesel, jengkel, udah nggak sadar. Mertua pun di situ dia labrak, orang tua di situ dia labrak, itu artinya udah nggak sadar. Tuhan bilang sadar, harus sadar, jangan terusin amarah, harus sadar. Lalu sikap yang positif dalam menghadapi masalah. Ketika misalnya Anda khawatir ada persoalan, ada pergumulan nih, bertubi-tubi masalahnya. Kalau masalah kekhawatiran itu diserahkan sama Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi segala kekhawatiran itu diserahkan sama Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Jadi kalau Anda mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, Anda sikapnya, wah pasti saya percaya Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang memeliharakan saya. Nah, banyak orang khawatir dalam hidup ini, masalah kebutuhan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha. Tapi kalau sikap kita, sikap yang positif, di situ dikatakan bahwa Tuhan yang memelihara kamu. Jadi kekhawatiran itu jangan sampai disimpan-simpan dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Tapi diserahkan segala kekhawatiran itu, ada kata segala. Kalau 10 kekhawatiran Anda, 10-10-nya serahkan sama Tuhan. Kalau Anda sudah menyerahkan kepada Tuhan, itu bagian Tuhan yang menyelesaikan. Karena Anda sudah serahkan. Misalnya kalau ada barang, saya serahkan kepada seseorang. Misalnya ini kacamata, saya serahkan kepada seseorang. Kacamata ini sudah di dia. Bagaimana dia memperlakukannya, buat apa dia lakukan dan sebagainya. Nah, itu urusan dia, saya sudah serahkan sama dia. Mau dia pakai, mau dia nggak pakai, itu terserah dia. Sama halnya ketika Anda sudah menyerahkan segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan, biar Tuhan yang melakukannya. Karena Tuhan bilang Tuhan yang peliharakan. Kalau Tuhan yang memeliharakan kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Lalu yang keempat, sikap kita yang positif di dalam menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang mengokohkan. Nah, jadi kalau Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang mengokohkan, jadi Anda tidak perlu khawatir, karena Tuhan bilang, aku yang memperlengkapi kamu. Aku yang meneguhkan. Ketika misalnya ada masalah bertubi-tubi, Tuhan yang teguhkan.
Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengokohkan. Nah, itulah sikap yang positif dalam menghadapi masalah. Tapi banyak orang ketika ada masalah, ada persoalan, belum apa-apa, udah putus asa, udah mau bunuh diri. Ini kan hal yang negatif. Jadi saya katakan tadi dari awal, bukan masalahnya. Anda boleh ada masalah, besar masalahnya. Tapi kalau sikap Anda positif, nggak masalah tuh. Apalagi kalau kita lihat di poin yang keempat itu, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang mengokohkan, Tuhan yang melengkapi. Bisa nggak Anda lalui masalah? Bisa dong. Kalau Tuhan yang mengokohkan, tadinya Anda udah goyah gimana nih. Tapi kalau Tuhan yang mengokohkan, Tuhan yang meneguhkan, bisa nggak Anda lewati? Bisa. Tapi kalau belum apa-apa Anda sikapnya udah negatif, susah lah. Apalagi masa pandemi begini Pak, nggak mungkin Pak saya bangkit. Wah, masalah saya, persoalan saya udah susah ini Pak. Inilah kata-kata atau sikap yang negatif, maka Anda memang benar-benar tidak mampu. Tapi kalau Anda berkata, wah, Tuhan yang melengkapi saya, Tuhan yang mengokohkan saya, Tuhan yang memperlengkapi saya. Nah, kalau Anda berkata begitu, Anda bisa melewati. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Allah yang penuh dengan kasih. Bayangkan ketika Anda mengerti bahwa Allah penuh kasih, yang melengkapi, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan saudara, jalan. Sekalipun besar masalahnya, enggak jadi persoalan. Lalu yang berikut, kalau sikap kita positif seperti ini, Tuhan yang punya kuasa. Kalau Tuhan yang punya kuasa, Anda mau takut apa? Tuhan yang punya kuasa. Iblis enggak ada apa-apanya. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika Anda punya konsep berpikir positif menghadapi masalah bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan punya kuasa, Anda bisa melewati setiap persoalan, setiap pergumulan karena Anda positif sikapnya. Tuhan yang berkuasa. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ialah yang punya kuasa. Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dia itu punya kuasa sampai selama-lamanya. Kalau manusia, misalnya dia punya jabatan, dia punya kedudukan, ya bisa aja misalnya cuma 4 tahun. Lalu misalnya sambung periode kedua. Setelah itu sudah tidak berkuasa. Itu kalau jabatan, itu kalau manusia. Tapi kalau Tuhan, yang dia punya kuasa, Anda minta kuasa itu untuk melewati setiap tantangan, persoalan, pergumulan. Karena dia yang punya kuasa, Tuhan yang punya kuasa, Anda pasti sanggup, Anda pasti mampu melewati setiap tantangan. Nah, saudaraku, mari bangkit. Jangan putus asa. Hadapi setiap masalah dengan cara yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.